saya akan menerangkan tentang hama. Hama merupakan organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari, apalagi pada petani. Umumnya hama bisa dilihat secara kasat mata, baik itu berupa mamalia, kera, tikus, kelinci, dan lain-lain. Serangga, ulat, wereng, belalang, dan lain-lain. Ikan, predator, burung, pipit, bungau, dan lain-lain. Dan moluka, keong mas. Cara mengatasi hama pada tomat yaitu menggunakan Korakron, Regen, Prevaton, atau Matador. Biasanya serangan ulat pada tomat terjadi pada perubahan musim sebelum musim hujan dan terus berlangsung di musim panas berikutnya. Penyakit pada tumbuhan adalah gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, bersel satu, dan cacing nematoloda. Biasanya penyakit juga menyerang berbagai organ tumbuhan, baik berupa daun, batang, dan akar. Contoh-contoh penyakit yaitu penyakit mosaik. Penyakit mosaik berupa penyakit yang sering menyerang tanaman-tanaman. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus yang bernama Tobacco mosaic virus atau sering disingkat sebagai TMV. Adapun gejala tanaman yang terserang penyakit ini adalah pada daunnya bercak-bercak hijau muda atau kuning sebar. Apabila semuanya terinfeksi, maka tidak lama kemudian tanaman akan mati. Kemudian yaitu penyakit tungro. Salah satu hama dan penyakit tanaman yang paling sering terjadi terutama pada tanaman adalah penyakit tungro. Penyakit ini menyebabkan produksi buah kehilangan hasil yang cukup tinggi. Penyakit tungro disebabkan oleh dua jenis virus yaitu Rec tungro bacilliform virus dan Rec tungro species virus. Kedua jenis virus ini bersamaan karena tidak memiliki keberabatan serologi. Virus tungro juga bisa ditularkan oleh wereng. Contoh virus mozaik. Ini adalah tanaman yang terserang oleh virus mozaik. Cara penanggulangannya adalah yaitu dengan cara menyemprotkan insektisida kepada tanaman sehingga virus mozaik tersebut tidak menyebar kepada tanaman yang lain. Bercak kering alternia. Ini contoh tanaman yang terkena bercak kering alternaria. Cara penanggulangannya adalah yaitu kita harus bisa menjaga kelembapan atau melakukan saluran irigasi dengan benar sehingga tanaman tersebut tidak terkena penyakit kering alternaria. Gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Jenis golongan gulma pada tanaman jagung yaitu ada 3, yaitu jenis golongan daun berlebar, jenis gulma golongan rumput, dan juga yang terakhir jenis gulma golongan rumput teki. Itulah gulma pada tanaman jagung. Teknik pengendalian gulma sendiri itu ada banyak. Yang pertama itu teknik manual, yang kedua ada teknik mekanis, yang ketiga ada teknik budidaya, dan selanjutnya itu ada teknik penggunaan bahan kimia. Nah, di sini penggunaan bahan kimia itu sangat produktif terhadap hasil pertanian karena waktu pelaksanaannya sangat sedikit dan penggunaan tenaga kerja yang kurang serta penggunaan biayanya yang lebih murah. Ada 3 pengaplikasian dalam penggunaan bahan kimia. Yang pertama itu adalah dilakukannya penggunaan bahan kimia sebelum pertumbuhan gulma. Yang kedua, pengaplikasian setelah gulma itu tumbuh. Dan yang ketiga itu adalah pengaplikasian bahan kimia setelah awal tumbuhnya biji gulma. Salah satu penggunaan aplikasi bahan kimia atau herbisida itu adalah penggunaan herbisida selektif.
itu terdapat bahan kimia atrazin dan mesoteronian dan penggunaan bahan aktif lainnya dalam bahan kimia ini. Penggunaan herbisida selektif dalam dosis 1,5 liter bahan kimia ini dengan volume penggunaan 400 sampai 600 hektar dalam sekali semprot itu dapat menguntungkan petani sekitar 1,5 juta dalam per hektarnya.